A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Ya karena banyak acara. Baru dari lo sarang gitu. Punten-punten kathah nggih. Sampun jam 11:30, 11:30. Nambahi sithik mawon. Jadi kita kuatkan ketauhidan. Apa ketauhidan? Menyatukan diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar sebenar-benarnya Allah dan manusia. Manusia dan Allah tidak ada wujud dua, tapi menyatu. Allah dan manusia, manusia dan Allah itu menyatu. 1+1 menyatu. 1 Allah, 1 manusia itu menyatu. Kalau ada 2, lah itu syirik. Kalau Allah wujud, manusia juga wujud, itu syirik. Musyrik. Yang benar Allah wujud, manusia enggak wujud. Betul? Nah enggak wujud kok wujud. Ini wujudnya sohibul wujud. Thariqah Sadiliyah mengatakan dalam kitab Dalail Khairat, insani ainil wujud wasabab. Itu Thariqah Sadiliyah. Kalau ahli dalail, santri ahli dalail, hijib yamil arba mesti ngerti. Nah insani ainil wujud wasabab. Manusia sebenarnya wujud lan berapa sebabnya wujud. Min kuli asbab, saya sebab-sebab semua asbab itu adanya manusia. Jadi yang benar adanya Allah, adanya manusia, adanya Allah. Jikalau enggak ada manusia, siapa nyebut manggil nama Allah? Tapi jika enggak ada Allah, siapa mewujudkan manusia? Manusia wujud, Allah yang mewujudkan, Allah yang menciptakan. Tapi Allah jadi Allah, manusia yang manggil Allah. Karena kayu watu, kebu sapi, nggak bisa manggil Allah, nggak bisa bunyi Allah. Loh, Allah ada karena bunyinya. Allah ada karena bunyinya. Walaupun kita manusia tapi nggak bunyi Allah, ya bukan manusia. Ya kayu, watu, ya kebu, sapi. Qasat qulubum kal hijarah aw asadu qaswah ulaika kal an'am badalu sabila. Itu Quran, jangan dibantah lagi. Diulang 2 kali. Seandainya enggak ada Allah, siapa mewujudkan manusia? Enggak ada yang bisa mewujudkan manusia. Manusia enggak bisa wujud, dia bisa. Wujud manusia ada yang mewujudkan, satu saja yang mewujudkan manusia, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak ada manusia, siapa bunyi Allah? Siapa panggil Allah? Siapa nyebut Allah? Siapa berzikir Allah? Kayu watu nggak bisa bunyi Allah.
kebo sapi nggak bisa bunyi Allah. Kalau manusia nggak bisa bunyi Allah, ya kayu watu kebo kosat kulubum kal kijal satu kosah ulaika kalan amba dulu sabila. Setan, jin bisa bunyi Allah tapi nggak mau. Setan itu panggil Allah bisa tapi nggak mau. Jin, kebanyakan jin nggak mau bunyi Allah, panggil Allah nggak mau. Lah kalau kita panggil Allah nggak mau, bunyi Allah nggak mau, nyebut Allah nggak mau, dikir Allah nggak mau, ya jin setan minal jin nanti panas. Maka adanya torekoh di situ, suruh panggil Allah, suruh panggil Allah. Bahasa Quran, ud'uni istajib lakum, betul? Ini Quran. Ud'uni istajib lakum, kalau bahasa fikih, berdoalah kamu kalian kepadaku, nanti akan ku ijabahi. Akan ijabahi. Kalau fikih ud'uni makna berdoa. Tapi kalau toreko hakikat, ud'uni istajib lakum, tidak berdoa. Panggillah aku, nanti akan aku jawab. Ud'uni istajib lakum, panggillah aku, nanti akan ku jawab. Maka kita fikih atau toreko atau tasawuf, sarengat atau hakikat. Kalau sarengat ud'uni makna berdoa, tapi kalau hakikat ud'uni makna panggil. Pilih yang mana kita semua? Pilih panggil atau pilih doa? Jelas? Pilih panggil ya. Karena apa kok pilih panggil? Gak ada sebabnya pilih panggil. Karena berdoa itu minta, ya tak? Berdoa itu minta. Minta itu ngemis. Ngemis itu haram. Walaupun minta Allah tetap haram. Jangan dikira minta Allah itu halal. Karena salah makna bagi fikih. Bener berdoa kamu, tapi bagi kakek atas tasawuf panggil Allah, 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 Allah. Isi kul Allah sumas, kamu panggil Allah, bunyi Allah, ngono. Wa qalu rabbuna Allah, ngucap Allah isi bunyi Allah isi. Nah kalau kita bunyi Allah, 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 Allah. Isi koma lu. Isi koma itu pagi sampai sore, sore sampai pagi. Kalau Allah nggak belas kasihan, satu hari satu pasti dijawab. Iya. Kalau Allah nggak belas kasihan, celuk nyoh, baik, menang nah. Tapi karena belas kasihan Allah pada kita semua, panggil Allah, 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 Allah sampai 40 hari karena kasih sayang Allah, biar panggil terus cinta padaku. Sampai 40 hari baru ijabah. Iya, bahkan sampai 100 hari baru ijabah. Baru dijawab oleh Allah. Baru kadang 1000 hari baru dijawab oleh Allah. Allah jatah fleksibel, simpel sekali. Apa sih siraku kok celuk-celuk kita baik kuwi? Apa sih siraku kok celuk-celuk kita baikku? Allah kan sudah ngerti, Allah ngerti baik. Apa? Minta duit toh? Ya. Itu Allah itu. Nah siapa panggil Allah? Mau enggak? Nanti Allah jawab, apa panggil aku? Ya Allah kan lebih tahu, nggak usah matur, udah tahu sendiri. Lebih tahu, maka terus kasih. Diulang, kita pilih panggil atau pilih berdoa? Nah, kalau torekoh pilih panggil.
Tapi kalau pakai pilih benar, ya monggo mawon tuh hak kita pribadi, prerogatif masing. Maka panggil ya. Bahasane tasawuf. Kalau kita minta Allah tuh malu-maluin. Betul malu. Loh. Maka banyak para wali, maaf ini para wali, minta itu malu. Karena apa? Kasih sayang Allah belum minta sudah dikasih, betul? Belum minta sudah dikasih, betul? Kita pernah minta hidup? Ngacung, siapa yang pernah minta hidup? Belum pernah kita, ya Allah kita minta hidup. Bolongannya 2, menghadap ke bawah di sini aja. Belum. Sudah dikasih hidup. Lah kalau dikasih hidup, disyukuri. Alhamdulillah, belum minta hidup, dikasih hidup. Nanti kebutuhan hidup dikasih. Berapa sih butuhnya hidup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa butuhnya hidup? Apa tuh butuh irung kuwi? Nah iya nyerot apa wis. Biasanya paling seneng apa seneng karo cakak wis seneng irung. Ya kowe iki cakak mesine. Kan ngoten to biasanya kan ngoten. Maka sudah disiapi kebutuhan hidup. Tinggal kamu pilih yang mana yang kamu sukai. Kan begitu. Ini hidup, baru hidup. Dikasih tangan, belum pernah minta tangan dikasih tangan. Nanti kebutuhan pasti dikasih. Betul. Iya, tangan kiri butuhnya apa? Biasanya gelang jam Rolex. Dikasih jam Rolex. Iya. Tangan kanan biasa dikasih apa? Duit, dikasih duit. Betul itu. Karena syukur ya. Alhamdulillah dikasih tangan. Apa sih butuh tangan? Untuk nyaplek. Nyaplek itu biasa itu. Nah itulah. Contoh saja. Satu kali lagi. Nah itu. Dikasih mulut. Apa kebutuhan mulut? Mangan. Sudahlah. Gak usah bikin beras. Kalau beras kasih makan. Gak punya beras. Gak punya segala-gala. Tadi kan dia makan, lah ya wes makan, lah itu makan. Itu contoh saja. Maka kita wajib syukur kita diberi jasad satu tubuh. Mana jasad? Hati-hati. Jasad itu bumi, geni, banyu, angin. Itu jasad. Kasih roh. Ada jasad dikasih jodoh roh, wis pas. Sudah ya sekata, sehina semalu, sehidup semati. Nggak mau pisah jasad dan roh itu. Semenjak dulu sampai sekarang, sampai besok. Memang jasad jodohnya roh. Itu gak akan pisah. Alhamdulillah. Belum pernah minta jasad dikasih jasad. Belum pernah minta roh dikasih roh. Tinggal syukur. Nanti kalau syukur dikasih jasad, syukur dikasih roh, kebutuhan jasad akan dicukupi, kebutuhan roh akan dicukupi. Ini ketauhidan seperti ini. Maaf loh ya. Kisah kita diberi badan. Lain kalau badan. Badan itu terdiri kulit, daging, balung, sumsum. Itu badan. Apa kebutuhan kulit, daging, balung, sumsum, getih? Dikasih. Disiapin oleh Allah kebutuhan badan. Maka jangan khawatir, kita tinggal bunyi Allah. Allah isi koma. Bahasa Thorekoh Alawiyah, Syekh Ngalawi Al-Haddad, Thorekoh Alawiyah, itu latifannya ada 12.
Kalau kita ngaji Thariqah Alawiyah, latifahnya ada 12 latifah. Ya betul. Di situ dibilangkan Allah itu letaknya bertempat tinggalnya pada bunyi suaramu. Itu Thariqah Alawiyah. Nah kita mau bunyi enggak? Monggo. Mangga mawon ngoten lho. Urusan Nah, ketauhidan di situ letaknya. Maka kalau kita bunyi, kita panggil, kita bersuara Allah itu ada karena Allah pada suaramu. Carilah gentongnya suara apa ini? Coba kita punya gentongnya suara. Coba ini masuk dalam. Ayo. Punya gentong suara? Diam ya. Tapi suara dalam bunyi enggak? Dalam bunyi enggak? Itu cari di mana itu? Itu gentongnya suara, gentongnya suara. Itu letaknya kalam Allah Musa taklima di situ. Maka Thariqah Alawiyah menganjurkan carilah gentongnya suara. Di mana? Di situ Allah berada. Coba. Enggak ada suara dalam tapi bunyi lah. Coba dicari. Apa bahasa Jawa itu apa kuwi? Apa bahasa Jawa? Apa ya kira-kira? Grundel apa? Munek. Lah, di situ kita renungkan grundel tadi, unek-unek suara dalam. Kita pandang dengan saksama. Apa suara dalam itu kita pandang dengan saksama. Itu kalam Allah Musa taklima di situ. Kalam Musa taklima di situ. Ada bunyi, ada kalam tapi tanpa suara. Yang dengar diri kita, pribadi kita masing-masing, yaitu dalam hati itu ada suara yang orang lain nggak ngerti. Jin setan nggak dengar, malaikat nggak dengar. Suara dalam lubuk hati yang kecil itu kalau bersuara bunyi, yang tahu, yang ngerti, yang dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak dengar, jin setan nggak, malaikat saja nggak dengar suara yang di lubuk hati yang kecil. Coba disari yang nama siri. Apa siri? Rahasia. Rahasia kalau dipendek rasa. Nah, rasa yang bunyi itu kalau kita ciptakan lalu kita utarakan di mulut, kun jadi apa suara dalam. Lah karena kita hanya mendengar suara mulut, suara lisan. Coba dengarkan suara hati. Dalamnya dalam. 5 kali. 3 kali lagi. Dalam. Diulang, bisa ya? Diulang bisa.